بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال: بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kita segala macam kenikmatan, termasuk di antaranya pada hari ini kita semua memperingati hari kemerdekaan atau hari ulang tahun atau hari jadi negeri kita Indonesia ini yang ke-78. 78 tahun yang silam Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia terbesar untuk bangsa ini, yaitu kemerdekaan. Kemerdekaan ini bukan pemberian dari seseorang. Kemerdekaan ini bukan pemberian dari negara-negara lain. Kemerdekaan ini mutlak dan murni pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa, kepada rakyat Indonesia yang tercinta ini. Maka oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, bukan saja pada hari ini, bukan saja bersyukur 78 tahun yang lalu, tetapi bersyukur seterusnya. Ya, bersyukur seterusnya sampai negeri ini mendapatkan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam karunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, negeri ini Indonesia dimenangkan dan dimerdekakan oleh pengorbanan daripada pahlawan-pahlawan kita. Pengorbanan mereka bukan hanya sekadar harta, pengorbanan mereka bukan hanya sekedar tenaga, bahkan lebih daripada itu pengorbanan mereka juga dengan nyawa. Berapa ribu nyawa yang melayang, yang menjadi korban ya sebab kemerdekaan ini. Maka pantas menjadi Undang-Undang Dasar tahun 1945 di mana sang proklamator Presiden kita Soekarno, beliau 78 tahun yang lalu menulis bahwasanya kemerdekaan Indonesia ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rahmat Allah itu banyak. Bukan saja bentuk rahmat Allah itu dengan memberikan kita waktu, dengan memberikan kita nyawa, dengan mengkaruniakan kita rezeki, dengan memberikan kita nafas. Di antara bentuk rahmat Allah itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hambanya itu merdeka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerdekakan para pengikut Nabi di kala itu daripada tekanan orang-orang musyrik. Ya, sama halnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada negara Indonesia ini, kepada kita semua, kepada leluhur kita daripada tekanan ya, daripada kekuasaan orang-orang atau yang disebut dengan penjajah. Sekian ratus tahun kita dijajah, ya. Segala macam gerak-gerik kita diawasi.
segala macam aktivitas ya leluhur kita itu dibatasi. Ya, bekerja dibatasi, berkarya dibatasi, ya, beribadah juga dibatasi. Pada akhirnya ya, tepatnya 17 Agustus 1945, 78 tahun yang lalu, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat yang terbesar untuk negeri ini, yaitu kemerdekaan. Sehingga dalam hal ini kita teringat di mana dikatakan bahwasanya wahazamal ahzaba wahda. Siapa yang menjadikan kemenangan ini? Siapa yang memberikan kemenangan ini? Wahdah. Tidak ada lain. Ya, bukan partai, bukan negara, bukan jasa perorangan, mutlak kemenangan ini diberikan oleh wahdah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wahazamal ahzaba wahda. Dan ini juga, kalimat ini juga yang keluar dari ucapan Nabi ketika baginda Nabi SAW berhasil memenangkan perang Badar, di mana Nabi SAW dengan suara yang lantang berteriak Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar, sadaqa wa'dah. Ya, sadaqa wa'dah. Allah telah menepati janjinya. Wa nasara 'abdah. Ya, menepati janjinya bagaimana? Dengan memberikan kemenangan kepada hambanya. Wa a'azza jundah. Ya, bukan saja memberikan kemenangan, tapi kemenangan ini menjadikan mulia. Bagaimana kalau bangsa kita 78 tahun yang lalu itu tidak merdeka? Seterusnya bangsa kita ini hina. Kita dijajah, mau bekerja sulit, sekolah tidak bisa, betul tidak? Mau beribadah apalagi? Ya. Wahazamal ahzaba wahda. Dan semuanya itu sadaqa wa'dah wa nasara 'abda wa a'azza junda. Semuanya ini siapa yang memberikan? Wahdah. Siapa wahdah? Ahad, Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan. Makanya kalau kita memutar film tentang 17 Agustus, ya, pasti dalam diri kita itu ada kesedihan. Walaupun kita tidak ikut berjuang, walaupun kita tidak ikut berperang, walaupun kita tidak terlibat dan yang sebagainya, bukan artinya kita ini hanya menikmati hasil daripada kemerdekaan 78 tahun yang lalu oleh pahlawan kita. Tapi setidaknya dalam diri kita ini ada rasa syukur kepada Allah. Rasa syukur kemerdekaan yang harus kita miliki. Kemerdekaan ini disyukuri, bukan saja disambut dengan mohon maaf, joget-jogetan, nyanyi-nyanyian, perlombaan, tapi rasa syukur. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan la in syakartum la azidan wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Anugerah Allah berupa kemerdekaan ini harus dibalas, disambut dengan rasa syukur kepada Allah. Sama halnya ketika Allah berikan kita nafas, ketika Allah memberikan kita ini rezeki, ketika Allah berikan kita jabatan, ketika Allah memberikan kita karunia, harus ada rasa syukur. Rasa syukurnya itu bagaimana? Bukan hanya sebatas rasa syukur itu diucapkan alhamdulillah. Bukan hanya sebatas rasa syukur itu disambut dengan euforia. Tapi rasa syukur itu harus kita jadikan bagaimana kita ini kian dekat kepada Allah. Itu makna rasa syukur. Ya, mana rasa syukur itu menjadikan segala macam kenikmatan itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, kullu ni'matin la taqrub ila Allah fahiya baliyah. Segala macam kenikmatan yang tak bisa menjadikan kita itu dekat kepada Allah, maka itu sesungguhnya malapetaka. Sesungguhnya kenikmatan, di balik kenikmatan itu adalah malapetaka. Sama halnya dengan kemerdekaan. Allah sudah memberikan kemerdekaan kepada kita. Allah sudah mengkaruniakan kemerdekaan kepada negara kita. Semestinya menjadikan kita ini semakin dekat kepada Allah. Bukan larut dalam kemerdekaan, meninggalkan kewajiban kepada Allah. Ya, bukan turut dalam kemerdekaan sementara melupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu semua terjadi dalam kemerdekaan ini,
maka ketahuilah kemerdekaan itu adalah bukan menjadikan kita itu sesungguhnya merdeka, tapi justrunya kita itu masih dalam penjajahan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemerdekaan kita bisa beribadah, ini harus kita syukuri. Dengan kemerdekaan kita bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan kemerdekaan kita bisa bekerja. Dengan kemerdekaan kita semua bisa bebas. Mau apa kita sekarang? Mau ibadah bebas selama kita mampu. 24 jam ibadah bebas. Ya, bekerja 24 jam boleh, tidak ada yang ngelarang, asalkan kuat, asalkan mampu. Tapi kalau kita masih dijajah, bisa tidak? Bisa tidak? Tidak bisa. Semua dibatasi. Ya, semua dibatasi. Ini yang harus kita syukuri. Nah, Allah sudah memberikan kemerdekaan kepada kita. Lalu bagaimana? Kita wajib merawat nilai-nilai kemerdekaan. Kita wajib merawat nilai-nilai kemerdekaan. Bagaimana sih merawat nilai kemerdekaan itu? Sama dengan kita merawat rumah. Sama dengan kita merawat kendaraan. Sama dengan kita merawat jasad. Sama dengan kita merawat harta. Semua itu perlu dengan yang namanya perawatan. Sudah Allah berikan rumah bagus, tapi tidak dirawat, dibiarkan begitu saja. Ya, tidak pernah dibersihkan, tidak pernah disemprot, tidak pernah dicat, tidak pernah ini dan sebagainya. Berarti kurangnya tanda syukur kita kepada apa yang diberikan oleh Allah. Begitu juga dengan tubuh, harus dirawat. Ada yang namanya olahraga, makan makanan yang sehat, perlu yang namanya istirahat. Kalau tubuh dibuat kerja 24 jam, berarti kita sedang tidak merawat tubuh. Kalau tubuh kita ini, kita makan apa saja yang kita suka, ini suka makan, itu suka makan terus, tidak dibatasi, maka berarti kita tidak merawat tubuh. Alias kita kufur terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dirawat. Sama dengan bangsa ini. Bangsa ini harus dirawat. Bangsa ini harus dirawat. Bagaimana yang diberikan oleh Allah bisa dinikmati oleh sekian ratus juta penduduk Indonesia. Allah memberikan negara kita ini bukan hanya air, betul. Bukan hanya buah-buahan, tapi lebih daripada itu telah diberikan oleh Allah. Betul enggak? Apa yang kita cari di negara kita ini semuanya ada. Nikel ada, emas ada, intan ada, berlian ada, betul. Semua makanan pokok ada. Ya, buah-buahan hampir semuanya ada. Ya. Ikan-ikanan yang ada di laut semuanya ada. Bahkan negara lain sampai mengambil di negara kita. Betul enggak? Bahkan negara lain bergantungan kepada negara kita. Mereka minta ekspor udang, mereka minta ekspor ikan, mereka minta ekspor yang namanya kepiting dan sebagainya. Bukan hanya itu, bahkan biji-bijian kita ekspor ke negara lain. Tapi sangat disayangkan sampai sekarang ini tidak semua rakyat kita ini merasakan kenikmatan alam, kekayaan alam. Sebabnya apa? Sebab siapa? Sebab atasan-atasan kita yang tidak pandai mengelola kemerdekaan. Itu seandainya pahlawan-pahlawan kita dihidupkan oleh Allah kembali, pasti semua atasan kita tu ditunjuk mukanya. Betul tak? Ditunjuk mukanya. Ya, Panglima Sudirman, siapa lagi? Bung Hatta dan yang sebagainya. Imam Bonjol di Penogoro, Cutnya di Tengku Umar. Ya, kemudian Simanjuntak, Sisi Mangaraja dan semuanya pahlawan Indonesia. Seandainya dibangkitkan, itu ditunjuk semua para pejabat kita. Ya, ini gara-gara ente semua rakyat kita sengsara. Betul tak? Gara-gara ente semua rakus, tamak dan yang sebagainya. Udah digaji sama negara, masih saja tidak ada cukupnya. Ya kan? Sudah difasilitasi oleh negara, tidak ada cukup-cukupnya. Ya kenapa? Karena mereka tidak membangun rohani terlebih dahulu. Ya, mereka tidak membangun rohani terlebih dahulu. Lihat Nabi. Apakah Nabi ketika di Mekah memaksakan diri untuk merebut Mekah? Tidak. Nabi harus mengalah. Hijrah dulu Nabi.
Apakah Nabi tidak bisa melawan? Bisa melawan. Karena ada Umar, ada Hamzah. Justru Umar ketika akan hijrah ke kota Yastrib Madinah, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, abu-abu yang lain itu ditantang oleh Sayyidina Umar. Kata Umar, ayo, kalau ente mau menghalang hijrahnya anak ke Yastrib, silahkan. Kalau anak-anak anda ingin menjadi yatim dan istri anda menjadi janda, silakan halangi. Tidak ada yang berani. Ya, bisa Rasulullah melawan, tapi belum. Karena Rasulullah perlu merawat rohani para sahabat ketika itu. Ayo kita hijrah dulu. Kemana? Ke Yastrib. Di situ Rasulullah merawat rohani mereka. Ditanamkan nilai-nilai agama. Diajarkan bagaimana berbudi pekerti. Dijadikan bagaimana menjadi seorang yang amanah. Dijadikan bagaimana menjadi seseorang yang siddiq, jujur. Bukan jujur secara perkataan saja, tapi juga jujur secara niat. Diajarkan bagaimana bermental, bertanggung jawab agar tidak khianat. Buktinya meninggal Rasulullah, para sahabat menjadi gubernur. Amr bin As menjadi gubernur di Mesir. Betul tidak? Abu Ayyub Al-Ansari menjadi gubernur di Irak. Ya, si fulan menjadi gubernur di Yaman, ada yang menjadi gubernur di negara-negara lain. Semua yang menjadi gubernur itu menjadikan negara yang mereka pimpin itu makmur. Kenapa? Karena sudah dibangun rohaninya oleh Rasulullah. Ketika rohaninya sudah kuat, mereka percaya diri, mereka takut kepada Allah, maka mereka kemudian bisa menaklukkan kota Makkah. Itu juga yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Palestina. Muhammad Al-Fatih datang kepada gurunya, "Guru, saya mau menaklukkan Palestina." Kata gurunya, "Belum." Tuh, kenapa? Ente taklukkan dulu hawa nafsu ente. Ya, ente taklukkan dulu hawa nafsu ente. Bagaimana caranya menaklukkan hawa nafsu? Ya, caranya dengan riyadhah. Caranya dengan riyadhah. Bagaimana menaklukkan hawa nafsu? Diajarkan begini, diantaranya dengan puasa, diantaranya dengan zikir, diantaranya dengan ma'rifat, diantaranya dengan ini, dengan itu dan sebagainya. Ya. Setelah itu dilatih, Sayyidina Muhammad Al-Fatih melatih anak buahnya, pasukannya. Semuanya dilatih dengan beberapa tariqah, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Begitu juga dengan pahlawan kita. Ya, bukan langsung perang angkat senjata, tapi melatih terlebih dahulu rohani mereka. Ya, mereka melatih rohani mereka. Kala itu mereka mampu menguasai hawa nafsu mereka, berarti mereka sudah mampu mengendalikan diri. Coba kita lihat. Ada enggak para pahlawan kita itu yang ketika meninggal mewarisi kekayaan untuk keturunannya? Ada enggak? Tidak ada. Karena mereka tahu ketika mereka memerdekakan negara ini, mereka tujuannya bukan menjadi kaya. Tujuan mereka itu bukan menjadi makmur, tapi tujuan mereka untuk apa? Agar kita semua rakyat ini bisa menjadi orang-orang yang merdeka. Kedepannya merdeka, bisa makan dari hasil tanaman kita, bisa bekerja di tempat kita, bisa bekerja di daerah kita. Ya, mereka memikirkan berapa ratus abad kemudian, kita semua yang dipikirkan oleh mereka. Ya, tapi sayang pemimpin-pemimpin kita sekarang ini, pejabat-pejabat kita, ya, mereka tidak mampu membangun rohani mereka. Mereka tidak mampu mendidik rohani mereka, sehingga yang menjadi target ketika mereka menjadi pemimpin itu adalah apa? Memakmurkan diri, memakmurkan keluarga. Ya, siapa yang salah? Bukan yang salah itu ya adalah pahlawan kita yang menjadikan mereka pemimpin, tapi kesalahan itu ada di dalam diri mereka. Ya. Ingat, kemerdekaan itu ada dua. Ada kemerdekaan secara jasmani, ada kemerdekaan secara rohani. Ini semua kita merdeka secara jasmani, betul? Merdeka kita secara jasmani. Ya. Jasmani kita merdeka. Buktinya, kita keluar rumah boleh. Kita mau berangkat kemanapun yang masih satu wilayah dengan Indonesia boleh. Betul tak? Tidak ada yang melarang kita. Kita masuk bandara tidak dicegat. Selama syarat-syaratnya terpenuhi. KTP ada, kita bukan sebagai seorang tahanan. Betul? Boleh. Ya.
Tapi ingat, tidak semua ini merdeka secara rohani. Para sahabat Nabi itu, mereka tidak merdeka secara jasmani di kala itu. Ya, ketika mereka di Mekah, ya mereka dibatasi. Mereka ibadah di malam hari. Di siang hari mereka tidak berani ibadah secara terang-terangan. Kenapa? Karena di kala itu mereka masih dijajah. Tidak berani mereka. Makanya ada syariat salat zuhur dan asar itu suaranya tidak dikeraskan. Karena kalau mereka mengeraskan suara, niscaya nyawa mereka akan terancam. Makanya itu menjadi syariat sampai sekarang. Menjadi syariat sampai sekarang. Ya. Mereka dijajah, dibatasi. Ya kan? Mau salat susah. Mau menyampaikan risalah susah. Ya. Tapi mereka menang secara rohani. Mereka menang secara rohani. Bagaimana kok bisa dikatakan menang secara rohani? Iya. Sang Bilal seorang budak menang secara rohani. Walaupun statusnya adalah seorang budak. Karena kemenangan secara rohani ini adalah mereka berhasil keluar dari kezaliman menuju keadilan. Dari kemusyrikan menuju keimanan. Itu yang dimaksud dengan merdeka secara rohani. Sehingga seorang Bilal tidak menyembah sebagaimana mereka yang menyembah berhala. Ya, seorang Ammar bin Yasir dan kedua orang tuanya tidak menuruti keinginan orang-orang kafir di kala itu agar mereka kembali kepada ajaran nenek moyang mereka, tapi mereka tetap di dalam agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sampai kedua orang tua Ammar bin Yasir itu meninggal. Mereka memang terjajah secara jasmani, tapi ingat mereka tidak terjajah secara rohani. Dan kita sekarang ini merdeka secara jasmani, tapi masih terjajah secara rohani. Kita masih mengikuti hawa nafsu. Betul? Masih memanjakan hawa nafsu. Kita ini masih mengikuti hawa nafsu, menuruti hawa nafsu. Sehingga terkadang kita ini mengatasnamakan kemerdekaan secara jasmani sehingga kita lupa bahwasanya justru rohani kita itu terjajah. Oh, saya mau tidur sepuasnya. Saya mau makan sepuasnya. Saya mau jalan-jalan sepuasnya. Tidak ada yang berhak melarang saya. Ya, makan sepuasnya hingga membuat dia ngantuk. Ketika ngantuk, akhirnya ingin melaksanakan solat berat. Betul tidak? Jalan-jalan sepuasnya kemanapun, karena uang saya bukan uang Anda. Ya, jalan-jalan, mendengarkan azan, tidak mau solat. Dengan alasan apa? Lagi dalam perjalanan. Allah Maha Baik. Kita lagi dalam perjalanan, sudah nanti saja solatnya. Begitu sampai tujuan, capek. Tidak jadi solat. Akhirnya ketiduran. Ya, secara jasmani merdeka, tapi secara rohani kita masih terjajah. Makanya bersyukur Allah mewajibkan kita puasa, Allah mewajibkan kita itu solat, Allah mengharuskan kita itu berzikir, Allah mengharuskan kita itu membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Allah tahu rohani kita ini belum merdeka. Ya, rohani kita ini masih terjajah. Hawa nafsu ini masih menyelimuti. Dan yang harus kita ketahui, ingat, semakin bertambahnya usia, hawa nafsu itu semakin besar. Betul tak? Semakin bertambahnya usia, hawa nafsu itu semakin besar. Hawa nafsu anak yang semacam ini dengan saya lebih besar mana? Lebih besar saya hawa nafsunya. Betul tak? Lebih besar saya. Ini hawa nafsunya paling sebatas apa? Makanan. Paling sebatas permainan. Itu saja hawa nafsu ya. Tapi kalau hawa nafsu saya, banyak. Besar hawa nafsunya. Ya. Hawa nafsu ini semakin tua bukan semakin kecil, tapi semakin besar, semakin kuat. Ya. Kenapa? Karena kita semakin bertambahnya umur, laksana kita memanjat pohonan yang tinggi, kemudian ada angin. Semakin kuat tidak goncangannya? Semakin kuat. Lebih kuat mana goncangan angin? Kita berada di atas pohon atau kita berada di bawah pohon?
Di atas pohon. Ya, sama dengan umur, semakin bertambah, semakin kuat hawa nafsu ini. Ya, tidak cukup dengan sekian, inginnya sekian banyak. Tidak cukup dengan satu titipan, inginnya 10 titipan. Tidak cukup dengan satu ini, inginnya lebih dan yang sebagainya. Betul tidak? Hawa nafsu ini harus kita merdekakan. Makanya antara nafsu dengan syaitan itu ada perbedaan. Antara nafsu dengan syaitan itu ada perbedaan. Kalau syaitan itu ada sebab, kalau nafsu tidak ada sebab. Kalau syaitan itu ada sebab, kalau nafsu itu tidak ada sebab, tiba-tiba ada keinginan, itu nafsu. Cara membedakan. Kata guru kami, cara membedakan nafsu dengan syaitan itu dua. Kalau syaitan ada sebab, nafsu tidak ada sebab. Contoh, ada orang makan nasi goreng. Kita lihat, wah enaknya makan nasi goreng tuh. Pakai nasi goreng kambing lagi. Pasti enak. Akhirnya pulang kita. Pengen makan nasi goreng kambing. Itu godaan syaitan. Itu godaan syaitan. Bukan maksudnya makan nasi goreng itu jelek, enggak. Ya, bukan maksudnya makan nasi goreng itu jelek, enggak. Ya, tapi maksudnya adalah godaan yang semacam ini datangnya daripada syaitan. Digoda kita. Coba ente lihat tadi orang makan nasi goreng, enak tak? Kan ada kata-kata itu kan? Kata-kata itu kan ada. Coba ente lihat tadi. Ya, orang jalan-jalan, enak tak? Orang punya handphone baru, enak tak? Orang punya kendaraan baru, gimana? Enak tak? Bisikan itu syaitan. Gimana caranya supaya kita juga sebagaimana orang tersebut bisa menikmati nasi goreng? Itu syaitan, ada sebabnya. Sehingga keinginan hasrat ini disebabkan sesuatu. Tapi kalau misalkan kita lagi baring-baring, ya kan? Lagi baring-baring. Allah pengen enggak nak makan di Sueb. Ya. Pengen nak makan ayam kampung di Sueb nih. Padahal enggak ada kita lihat orang bawa ayam, enggak ada. Enggak ada kita ketemu orang, saya lagi bawa Sueb nih. Bawa ayam Sueb misalkan. Bukan, enggak ada. Tapi lagi baring aja tiba-tiba ngomong sama istrinya. Enak kali ya kalau pagi-pagi ni kita ke rumah makan Sueb. Ya. Nah, itu berarti dari hawa nafsu. Itu berarti dari hawa nafsu. Kadang seperti itu enggak? Betul enggak? Terkadang keinginan yang tanpa sebab justru lebih banyak daripada keinginan yang diawali dengan sebab. Ya kan? Terkadang keinginan tanpa sebab itu lebih banyak. Bahkan menghantui kita tak kala kita ini akan tidur. Pengen begini, pengen begitu. Padahal udah mau tidur nih. Masih banyak kepengennya, betul tak? Masih banyak kepengennya. Ya, apalagi bulan puasa. Betul tak? Pengen buka puasa pakai es campur, pengen pakai es tebu, pengen pakai es tahu. Ya, esnya 5 jenis. Padahal yang diminum satu. 5 jenis itu habis tak? Tidak habis. Ya kan? Tidak habis. Yang diminum paling 1. Pengen ini, pengen itu, pengen ini bukanya. Semua jenis kue ada. Dari asin, manis ada. Dari modern, tradisional ada. Yang dimakan cuma satu. Paling banyak ini makan 3. Kepengen ini. Ya, kepengen ini berasal dari hawa nafsu. Nah, kalau rasa keinginan ini tidak dilatih, dibiarkan, maka Al-Imam Busiri mengibaratkan nafsu kalau dibiarkan itu laksana bayi. Wa nafsu katifli. Ya, nafsu itu laksana bayi. Bayi yang bagaimana? Bayi kalau lagi nyusu, ya, itu kalau umur 2 tahun tidak kita lepas, maka sampai umur 3 tahun sampai umur tahun masih nyusu. Betul tak? Ya, sama halnya dengan hawa nafsu. Tuh hawa nafsu, kalau tidak dididik, kalau tidak direm, kalau tidak dilatih, kalau tidak ditahan, tapi dimanjakan dan dituruti, sampai kapanpun keinginan kita ini harus terwujud. Betul tak? Kenapa? Karena dari usia muda kita tidak bisa melatih hawa nafsu. Oh, waktu muda setiap jam 10 beli nasi goreng. Karena dia tidak berhasil melatih keinginannya,
sampai umur 50 tahun pun masih suka nasi goreng. Padahal itu bahaya atau enggak? Bahaya atau enggak tuh? Membahayakan. Ya. Membahayakan. Umur udah 50, umur udah 60. Tiap jam 10 malam makan nasi goreng. Membahayakan. Ya, kenapa? Karena tidak berhasil melatih hawa nafsu. Nah, merdekakanlah diri kita ini dengan dua cara. Merdeka secara jasmani, merdeka juga secara rohani. Dan rohani ini banyak, luas. Rohani ini luas. Berbeda dengan jasmani. Ya, ada rohani itu secara hati, ada secara keadaan. Makanya Imam Ghazali memerincikan tubuh kita ini atas 3. Ada secara jasmani, luar. Ada secara rohani, hati. Ada secara keadaan. Ya, terkadang antara hati dengan keadaan itu berbeda. Ya, antara hati dengan keadaan itu berbeda. Ya, makanya Imam Ghazali ketika membahas keadaan, membahas hati itu luar biasa. Sampai sesuatu yang paling kecil yang tidak kita ketahui ini ternyata ada. Ada. Oh iya, betul. Ya. Betul. Kalau misalkan ibadah karena Allah, bagaimana sih ibadah karena Allah itu? Tidak berharap pujian dari manusia. Itu sudah betul. Iya, betul kata Imam Ghazali. Namun terkadang ya, memang kita berharap tidak ada pujian dari Allah, tapi selama solat kita berharap sesuatu dari Allah, berarti kita belum terjaga keadaannya. Ya, solat ingin cepat kaya, salawat supaya hajatnya cepat terkabul. Betul enggak? Itu kan ada semacam itu. Ya kan? Satu sisi kita lepas, tapi di sisi lain kita belum mampu melepaskan diri. Ya, kita berhasil lepas. Oh, saya ke masjid bukan tujuan manusia. Bukan agar mendapatkan penilaian dari orang lain. Saya ke masjid semata-mata karena Allah. Tapi ketika berdoa, ya Allah, banyak hajat saya nih ya Allah. Ya, banyak hajat saya ya Allah. Saya datang dengan segala macam hajat, jutaan hajat. Di antaranya, semoga kredit saya cepat lunas, usaha saya tambah maju, supaya mendapat jabatan strategis, supaya tahun ini tercapai cita-cita politik saya. Semua keinginan dunia itu dipanjatkan kepada Allah. Padahal ya Allah, ya ingat, Allah itu memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Betul? Allah berikan dunia. Sama. Yang Allah cintai Allah berikan dunia. Ini buktinya. Yang Allah cintai Nabi Muhammad Allah berikan dunia. Allah berikan makan, Allah berikan minum kepada Nabi. Betul? Sama. Dengan Abu Jahal Allah berikan makan dan Allah berikan minum. Tapi ingat, yang membedakan antara orang yang dicintai dengan yang tidak dicintai oleh Allah adalah keimanan. Yang Allah cintai Allah berikan iman. Yang tidak Allah cintai tidak Allah berikan keimanan. Kalau kita mengukur kebahagiaan dunia ini ya hanya sebatas unsur duniawi, maka ketahuilah semua makhluk yang ada di dunia ini Allah berikan dunianya. Bahkan hewan Allah berikan dunianya, betul? Ya, tapi ingat, yang membedakan antara kita dengan mereka adalah keimanan. Maka kita bersyukur Allah berikan keimanan di tengah kita ini memperingati kemerdekaan. Maka rawat kemerdekaan ini, ya lestarikan kemerdekaan ini dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita selalu berharap kan pikiran juga berdoalah kamu maka akan aku kabulkan. Ya. Jadi harapan kita itu kan bisa tadi bisa bilang banyak gitu kan Ustaz. Ya Allah mudah-mudahan ini. Nah itu kan apakah kita tuh pamrih atau kita tuh memang selalu harus berharap gitu. Ya.
Baik, yang pertama, manusia itu adalah tempat berharap. Tempat berharap. Semua manusia itu punya harapan. Dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat untuk menaruh harapan. Ya. Manusia berharap boleh, meminta boleh, memohon boleh, segala-galanya. Tapi ingat, ya, kedudukan di dalam doa itu ada kedudukan. Ya, ada kedudukan. Ada kedudukan orang-orang yang perlu kepada Allah sebagaimana pengamen atau pengemis yang perlu kepada tuan rumah. Datang minta dikasih lari. Ini kedudukan yang paling rendah. Betul. Kedudukan yang paling rendah. Ada kedudukan ya yang mana pengamen ini tidak diberikan sesuatu oleh tuan rumah sehingga dia datang dengan berkali-kali. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala suka mendengar keluhannya. Allah suka mendengar keluhan hamba-hambanya. Karena menunjukkan bahwasanya hamba itu lemah, perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini belum diberikan oleh Allah. Kecuali di saat dia itu perlu betul baru Allah berikan. Ya. Ada yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan sama sekali. Ya, sehingga tetap dia ngamen depan pintu sampai tuan rumah itu memberikan, tapi tak kunjung diberikan. Ya, bukan Allah benci, tapi justru dengan pemberian ini, ya, dengan tidak diberikan pemberian ini, Allah Subhanahu wa taala itu ternyata sayang. Karena Allah Maha tahu, kalau ini diberikan, maka orang ini tidak akan kembali dan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita itu di golongan yang mana? Ya. Makanya kalau kita meminta, silakan meminta kepada Allah, tapi ingat, jangan menuntut setiap permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Memang kata Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Memohonlah kalian, maka akan aku kabulkan. Kabulkan ini dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Kalau dengan cara kita, orang minta langsung kita beri, betul. Tapi kalau dengan cara Allah itu berbeda. Ya, dengan cara Allah itu berbeda. Ada dengan sesuatu yang tidak kita minta diberikan oleh Allah. Misalnya, ya Allah, berikan saya jabatan. Mudah-mudahan tahun ini saya terpilih menjadi anggota dewan. Misalkan, oleh Allah tidak dikabulkan, tapi Allah ganti dengan kenikmatan yang lain. Dengan kenikmatan apa? Dengan kenikmatan taat beribadah. Dan ini jauh lebih utama dari sekadar jabatan. Karena Allah tahu kalau ini dikasih jabatan tidak akan ibadah kepada Allah. Ya, Allah ganti dengan kenikmatan. Ini yang harus kita sadari. Ya, ini yang harus kita sadari. Bukan setiap permintaan kita diberikan sesuai dengan apa yang kita minta oleh Allah. Tidak. Kadang ada yang diganti oleh Allah. Kita mintanya A diberikan oleh Allah C. Kita mintanya B diberikan oleh Allah D. Kenapa? Karena kita justru lebih memerlukan apa yang diberikan oleh Allah ketimbang apa yang diinginkan oleh diri kita. Itu yang harus kita ketahui dulu. Ya, makam doa. Tapi Allah kan juga memerintahkan kita untuk minta, betul. Ya, tak kalah Allah melihat permintaan kita hanya sebatas duniawi yang disebabkan oleh ibadah yang kita lakukan, khawatir Allah memberikan apa yang kita inginkan itu bukan dengan keridhaan Allah. Nih, ambil, dia itu pergi. Kan kadang kita gitu, ada pengamen, tidak nyaman lagunya, udah cepat-cepat kita kasih supaya dia pergi. Betul tidak? Supaya cepat-cepat baru pergi. Nih, ya kan? Lain metik gitarnya, lain lagunya. Betul tidak? Ya kan? Kasih 2.000 biar dia cepat pergi. Atau pengamennya seram. Ini seram nih. Tidak enak nih. Belum nyanyi udah seram. Dah kasihlah. Biar cepat pergi. Ya kan? Kita khawatirnya seperti itu. Kita datang sholat ke masjid. Kita datang ibadah ke masjid. Tapi tujuan kita minta selain perkara akhir. Karena Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Ya, tidak usah kita minta. Sebenarnya tidak usah kita minta. Allah tetap memberikan. Pernah tidak kita minta hidup di dunia? Ya tidak pernah. Tapi Allah berikan kita kehidupan di dunia. Pernah tidak? Ya Allah, saya minta nafas.
Ya Allah, saya minta nafas. Pernah tidak kita minta nafas? Tidak pernah kan? Ya Allah, saya minta oksigen. Tidak pernah. Tapi oleh Allah diberikan tidak kita nafas? Diberikan tidak kita oksigen? Ya Allah, saya minta makan. Tidak pernah. Yang kita minta lebih daripada itu. Ya, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, datangnya kita beribadah kepada Allah bukan semata-mata tujuan karena hal-hal duniawi. Ya. Datang kita ke masjid memenuhi kewajiban kita kepada Allah karena memang ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Bentuk ketaatan kita kepada Allah. Bentuk taatnya kita kepada Allah dengan ibadah. Adapun yang Allah berikan kepada kita itu bonus. Sampai sekarang saya diberikan sehat, itu bonus. Sampai sekarang saya diberikan anak-anak yang sehat, bonus. Sampai sekarang saya diberikan anak-anak yang berhasil, itu bonus. Itu bonus. Apakah sebab karena berdoa? Belum tentu. Bukan sebab kita berdoa, tapi bisa jadi sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ayo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat perbuatan kita sebagai hamba Allah, kita selalu beribadah, ya, tetap mengharapkan pahala atau balasan baik dari Allah. Ya. Ini kan sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Siapa yang berbuat baik akan kebahagiaan, akan Allah berikan kebaikan, baik dunia sampai akhirat. Yang saya tanyakan di sini, di dalam perbuatan ini kita kan bisa melihat contoh seperti Pak Ustaz menjelaskan ini atau agama. Tentu saya berpikir Pak Ustaz ini termasuk baik dan diberi Allah satu kebaikan, satu keistimewaan. Tidak mungkin saya mengira Pak Ustaz ini kurang baik, kurang bagus. Tidak mungkin, karena Pak Ustaz menjelaskan tentang apa isi Al-Quran dan hadis sesuai dengan ilmu pengetahuan agama. Jadi seolah-olah saya ini melihat contoh Pak Ustaz. Apakah dari contoh ini, ya, sebagai kategori daripada ikhlas kita melakukan ibadah dan pasrah, atau salah atau bukan karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, tanda ikhlas itu adalah tidak berharap ya sesuatu dari manusia, berharap hanya dari Allah. Karena tidak ada yang dapat atau mampu membalas kebaikan yang kita lakukan ini kecuali Allah. Adapun manusia tidak akan mampu membalas. Kenapa? Karena manusia ini terbatas. Ya, manusia ini terbatas. Segala-galanya ada keterbatasan. Tidak ada manusia yang mampu membalas kebaikan daripada manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda ikhlasnya seseorang itu beramal, maka amal itu menjadi mudawamah, continue, atau istilahnya kita istiqamah. Kalau tanda tidak ikhlas itu tidak istiqamah. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah istiqamah itu tidak ada paksaan. Ya. Apa yang dijalani itu tulus. Ya, tulus. Sekarang saya tanya. Ya. Ibu, bapak ikhlas tidak bekerja? Ikhlas tidak bekerja? Ikhlas. Kenapa? Karena menafkahi keluarga. Apakah bekerjanya cukup sehari? Cukup setahun? Tidak. Berpuluh-puluh tahun. Bekerja. Turun pagi, pulang sore. Turun pagi, pulang sore. Ya, pertama memang berat. Pertama kelemahan terbiasa. Terbiasaan ini kemudian menjadikan kita itu ikhlas. Walaupun anak kita tidak berhasil, walaupun anak kita belum menjadi orang baik, walaupun anak kita tidak sesuai harapan, tapi dengan kita bekerja memberikan mereka nafkah itu tulus atau ikhlas tak? Ikhlas. Ya, sama dengan ibadah. Ya kan? Ibadah dilakukan terus menerus, walaupun pada akhirnya Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan.
Ya. Tapi begitu Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, ternyata kita berhenti ibadah, udah tidak mau lagi, udah cukup. Ngapain tidak duha lagi? Biasa duha. Macam mana nak duha? Ya tidak tembus-tembus nih. Nah, berarti itu tidak ikhlas. Berarti itu tidak tulus. Kenapa yang tidak bekerja lagi? Kasihan anak-anak yang tidak makan. Tak kuasa saya, nakal semua. Tidak ada anak saya tu yang soleh, tidak ada yang taat. Nah, berarti tidak ikhlas. Ya, berarti tidak ikhlas. Terima, ini anak kita. Titipan dari Allah. Kewajiban kita terhadap anak wajib kita sampaikan, wajib kita laksanakan. Masalah anak menjadi baik atau tidak, kita serahkan kepada Allah. Karena ada satu pintu yang bisa mengubah mereka. Apa? Doa. Ada satu pintu yang bisa mengubah mereka. Apa? Doa. Terus kita bekerja, kasih nafkah. Dengan satu syarat, kasih nafkah dengan cara yang Saya sudah kerja Pak Ustaz dengan cara yang halal. Anak-anak saya masih belum sholat. Tidak apa-apa. Tetap kerja. Karena dengan kita memberikan nafkah itu sudah menjalani kewajiban kita kepada Allah. Bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kalau anak-anak kita nakal semua. Dan kita berhenti bekerja. Ada rasa trauma karena mereka tidak menjadi sebagaimana yang kita inginkan. Berarti kita menambah kedurhakaan di atas kedurhakaan. Mereka lapar. Mereka durhaka kepada kita, bisa-bisa mereka bisa melakukan sesuatu yang mereka bisa mencuri, mereka bisa menjadi begal, mereka nakal lagi di luar untuk mendapatkan makanan. Tapi kalau mereka nakal, ya, dan kita memberi makan, insya Allah mereka tidak akan menjadi orang yang nakal di luar. Tetap jalankan kewajiban. Kalau kita berhenti, berarti kita tidak tulus, tidak ikhlas. Sama dengan ibadah. Ya, Allah sengaja tidak kabulkan. Solat sekali udah minta hajatnya terkabul. Betul tak? Sedekah sekali sudah minta kaya. Berarti tidak tulus. Sedekah terus. Ya, sedekah terus. Jangan berharap dengan sedekah pasti kaya. Dengan sedekah pasti sukses. Tidak. Ya kan? Tidak. Jangan berharap dengan solat semua dimudahkan oleh Allah urusannya. Tidak. Solat terus. Ya, kenapa Allah tidak mewujudkan itu semua? Karena Allah ingin melatih keikhlasan kita. Allah ingin melatih ketulusan kita. Dilatih oleh Allah. Makanya, lihat, kenapa negara ini bisa merdeka? Karena ketulusan dan keikhlasan para pahlawan kita. Ya, sehingga negara kita ini masih merdeka. Banyak negara-negara, mereka itu merdeka tapi masih dijajah. Kita lihat Afrika, betul tak? Ada sebagian mereka itu dijajah kan? Kenapa? Karena mereka tidak mampu membayar hutang. Betul? Ada negara-negara lain yang masih dijajah. Uni Soviet yang dulunya besar, pecah. Pecah, betul tak? Pecah. Negara kita, alhamdulillah, dari Sabang sampai Merauke, yang radiusnya sekian juta hektar luasnya, masih satu bahasa, satu bendera, dan seterusnya, satu tanah air. Berarti perjuangan pahlawan kita ini ikhlas, tulus, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Ada lagi? Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita kan minta sumbangan. Biasanya ada lagu yang tidak bagus, tapi karena kita ikut berdosa dengan kegiatan karena kita berkembang. Berkembang itu hasil. Kita sebagai warga, bagaimana Ustaz? Kita tidak sesuai dengan yang mereka lakukan. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua yang kita lakukan ini. Yang pertama menjaga hubungan kita dengan Allah. Yang kedua adalah menjaga hubungan kita secara sosial. Kalau misalkan sumbangan ini menjaga hubungan kita secara sosial dalam bertetangga dan bertanah air, boleh. Selama itu tidak dipergunakan untuk unsur-unsur yang haram. Selama itu tidak menggunakan unsur-unsur yang haram. Misalkan ada orang minta sumbangan. Ini untuk acara apa? Mabuk bareng. Misalkan, tidak boleh kita, haram hukumnya. Tapi kalau misalkan untuk 17 Agustus, Pak, Bu, berikan.
Walaupun itu digunakan misalkan mereka untuk nyetel musik dan sebagainya, gunakan. Dengan niat apa? Dengan niat ketika kita menyumbang itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Bukan tujuan kita untuk menjadikan acara itu meriah. Ya, bukan tujuan kita untuk menjadikan acara itu meriah. Sama dengan kita memberikan sumbangan atau pemberian kepada orang-orang yang ngemis. Kita kan tidak tahu itu digunakan untuk apa. Bahkan kita dapatkan data dari Dishub, sebagian anak-anak yang mengamen itu, maaf ya, anak-anak pang, itu digunakan mereka untuk nyabu. Betul tidak? Digunakan mereka untuk membeli sesuatu yang haram. Nah, kalau memang sudah itu jelas, maka kita tidak boleh. Tapi kalau misalkan kita melihat ada pengamen, pengemis, gendong anak, nah kita berikan. Karena kita niat melihat keadaan mereka menggendong anak tentunya untuk memberi nafkah. Jelas ya? Tapi kalau misalkan di situ ada unsur judi, nah itu diharamkan. Itu diharamkan. Misalkan lomba lomba gaplek kita nyumbang. Ya, lomba gaplek, lomba remi. Yang menang nanti dapat uang dari sumbangan itu, itu haram. Itu haram. Misalkan ada berapa? Sini kumpulkan 10.000. 10.000 dikumpulkan satu-satu, dapat 250.000. Uang ini, ya, yang menang gaplek akan dapat uang ini. Yang menang remi akan mendapat uang ini. Yang menang lomba lari, balap karung akan dapat uang ini. Ini judi namanya. Tapi kalau saya tarik 10.000 semuanya, sudah, uang ini untuk konsumsi. Uang ini untuk jasa menghias. Hias-hias gang, bendera, ngecat dan sebagainya. Terus hadiahnya dapat dari mana? Hadiahnya dari dapat sumbangan para donatur, itu halal. Bisa dibedakan enggak? Itu halal. Yang keliru ini banyak orang begini nganggap, ya, saya tarik setiap pintu rumah ini 50.000. Ya. Kemudian adakan perlombaan. Itu judi. Belum tentu. Belum tentu. Apabila uang yang ditarik itu dijadikan hadiah untuk kompetisi, itu baru judi. Itu baru judi. Kenapa? Karena ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Ya, segala macam jenis kompetisi menguntungkan sebagian, merugikan sebagian, maka disebut judi. Itu kaidahnya. Itu kaidahnya. Seperti misalkan, warga blok 1 dengan blok 2 tanding futsal. Yang kalah bayar lapangan. Itu judi. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Tapi kalau misalkan blok 1 bayar futsal, blok B traktir makan, itu tidak judi. Bentar, belum selesai ini. Bentar ya. Sudah? Membedakannya bagaimana? Ini iuran ditarik 10.000, itu buat hadiah atau untuk fasilitas? Ya, sebentar. Ya, itu kan umumnya untuk fasilitas, untuk ngecat, untuk beli pohon pinang, untuk misalkan beli bendera, untuk konsumsi panitia, betul? Itu kan umumnya seperti itu. Kemudian hadiahnya dari mana? Hadiahnya kita minta dari donatur. Donatur ini ikut enggak lomba? Donatur yang enggak ikut lomba. Ya kan, jarang donatur ikut lomba kan? Donatur tidak ikut lomba. Nah, kalau hadiahnya dari donatur, halal. Itu bukan judi namanya. Hadiahnya dari donatur tidak judi. Umumnya berlaku seperti ini, Bu. Tarik uang itu sukarela, itu untuk fasilitas. Karena kalau tidak ada fasilitas, macam mana mereka nak beli pohon pinang? Betul tidak? Macam mana mereka nak beli alat-alat yang dijadikan untuk lomba, beli keranjang, beli tali, beli sendok, beli kelereng. Dari uang itulah. Nah, hadiahnya dari mana? Dari donatur. Tapi kalau hadiahnya dari tarikan itu, misalkan kita tarik 100.000, terkumpul 20 juta. 10 juta untuk konsumsi, 10 juta untuk hadiah. Ini haram. Ini haram. Karena yang kalah itu akan mengalami kerugian. Jelas ya? Udah? Tapi Pak Ustaz, nyambung Pak Ustaz, soalnya itu bagus. Biasa kan yang menentukan hadiah ini kan
antara yang bertanding dengan manusia. Biasanya yang menentukan hadiah itu manusia. Dan kadang-kadang manusia itu ada yang mengumumkan dapat hadiah, ada juga tidak. Sewaktu mereka berhasil, mereka langsung kasih. Jadi yang ikut tadi tidak mau tahu itu apakah seperti proses terkait hadiah dari begini untuk begini. Tapi inisiatif panitia itu dia tetap memberikan istilah sumbangan. Nah, bahasanya itu sumbangan. Sumbangan atau hadiah? Hadiah untuk orang-orang yang berprestasi lah, baik dalam ilmu pengetahuan atau fisik dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana nih? Yang salah itu siapa? Apakah dari panitia? Apakah yang mengikut? Ini takut salah persepsi. Baik. Kalau misalkan panitia memungut dari setiap peserta dana, yang mana dana itu untuk hadiah, maka itu judi. Udah, itu saja poinnya. Panitia memungut dari peserta. Peserta itu ditarik. Saya mau daftar tarik tambang, grupnya 5. Per orang 50.000, 250.000. Grup 250.000. Berapa yang daftar? Di 10, berarti 2.500.000. Dari 2.500.000 dibagi menjadi hadiah. Juara pertama 1.500.000. Juara kedua 1 juta. Juara ketiga 500.000 misalkan. Ini baru judi. Ini baru judi, karena uang itu tidak kembali kepada mereka semuanya. Itu beda dengan arisan ya. Beda tidak dengan arisan? Beda, karena arisan itu pasti dapat. Kecuali uangnya dibawa kabur sama bu arisan. Betul enggak? Nah, itu bedanya. Bedanya kalau misalkan ya ditarik uang, ya bukan saja kepada peserta, kepada warga misalkan. Warga juga ditarik uangnya, diminta sukarela. Ya, peserta juga diminta uangnya. Sudah, uangnya diberikan untuk dijadikan untuk konsumsi, atau uangnya dijadikan untuk fasilitas. Kan tidak cukup nih, karena sukarela. Sementara biaya operasional 3 kali lipat. Lalu hadiahnya dari mana? Minta kepada donatur, sponsor. Misalkan ada sponsor Teh Sosro nyumbang 1 juta, Royco nyumbang 1 juta. Ah, ini uang hadiah, itu tidak judi. Itu tidak judi. Tapi kalau mutlak dari uang patungan itu, uang iuran itu, atau uang pendaftaran itu yang dijadikan hadiah, maka itu judi. Maka itu judi. Paham ya? Tersebut. Baik. Pertama, kalau misalkan mengadakan perlombaan, mohon diperhatikan dari unsur-unsur supaya tidak melanggar aturan agama. Jangan ada perlombaan yang sampai mengumbar aurat. Itu tidak diperkenalkan. Ya, misalkan lomba lomba joget dengan pakaian minim. Ya, misalkan, atau laki-laki memakai daster. Itu kan ada. Ada enggak? Itu tidak boleh, haram, karena menyerupai wanita. Atau ibu-ibu mendandan suaminya, itu tidak boleh, haram. Atau misalkan lomba joget ibu-ibu, hanya ibu-ibu, lombanya apa? Lomba joget, tidak boleh, karena itu mengumbar lekak-leku aurat, itu tidak boleh. Tetap tidak boleh. Segala sesuatu ya bentuk kemaksiatan itu apalagi dipublish, makanya dosanya berkali-kali lipat. Bukan karena perbuatannya, tapi karena dia mempublish kemaksiatannya. Ini kan bentuk pempublisan, betul tidak? Nah, itu tidak boleh. Sudah ya? Sudah? Satu lagi. Kalau saya pernah mengingat riwayat Nabi, itu dia apakah menerima sedekah atau hadiah yang boleh? Saya lupa. Boleh menerima sedekah atau Nabi Muhammad SAW. Baik, kalau misalkan Nabi SAW, Nabi itu menerima hadiah dan sedekah, tapi Nabi tidak menerima zakat. Nabi tidak menerima zakat. Kalau untuk hadiah dan sedekah Nabi terima. Ya, tapi kalau untuk zakat tidak. Karena zakat itu, maaf, kotoran
Dan Nabi tidak layak untuk diberikan kotoran. Betul tidak? Tapi Nabi layak diberikan zakat, layak diberikan sedekah. Tapi kan Nabi itu mendapatkan hadiah tentu ada unsur fakta. Sebabnya mungkin dia merasa pasti ada keistimewaan Nabi itu. Okay. Di antaranya Nabi mendapatkan hadiah seorang budak namanya Maria Qibtiyah. Hadiah dari siapa? Dari raja. Raja siapa? Raja Najasyi. Itu Nabi dapat seorang budak Maria Qibtiyah. Dari Maria Qibtiyah ini Nabi mendapatkan keturunan namanya Ibrahim. Tapi meninggal. Nah, itu saja. Nah, bukan karena Nabi menang lomba balap karung. Nah, enggak. Nabi dapat hadiah. Nabi dapat hadiah baju besi. Nabi dapat hadiah pedang. Ya kan? Itu hadiah semua. Diberikan kepada Nabi. Tentu hadiah itu diberikan karena keistimewaan Nabi. Karena cintanya kepada Nabi. Karena pada saat itu Raja Najasyi belum sempat mengucapkan kalimat syahadat. Tapi sudah kagum kepada Nabi, akan keistimewaan Nabi. Sudah apa belum nih? Sudah. Apa mau nanya apa, Pak? InsyaAllah minggu depan ya. Kita jelaskan. Banyak ini. Kita bacakan Fatihah buat para pahlawan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan rahmat di dalam kuburan mereka. Dan semoga setiap tetesan darah para pejuang negara Indonesia ini dibalas oleh Allah dengan pahala, dibalas oleh Allah dengan ampunan, dibalas oleh Allah dengan rahmatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka, dan semoga Allah memasukkan mereka ke dalam golongan para syuhada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surga, dan semoga kita semua bisa meniru jejak para pahlawan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada para pemimpin kita agar mereka sadar terhadap apa yang telah mereka jalani selama ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan keberkahan untuk negara kita Indonesia khususnya. Dan semoga Allah menjaga negara ini dari segala macam bentuk keburukan, baik yang dilakukan oleh negara lain atau yang dilakukan oleh rakyat ini sendiri. Dan semoga Allah jauhkan negara ini dari segala macam musibah, dan semoga Allah jauhkan dari segala macam bala dan bencana. Dan semoga Allah karuniakan kepada Indonesia dan penduduknya ini keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi serta keberkahan dari laut. Dan semoga Allah memudahkan rezeki khususnya kepada rakyat negara Indonesia ini, rezeki yang halal dan thayyibah. Dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada rakyat Indonesia baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga Allah jadikan negeri ini negeri yang tentram, negeri yang aman, negeri yang barokah. Dan semoga pemimpinnya menyayangi rakyatnya. Dan semoga rakyat menghormati para pemimpinnya. Dan semoga Allah anugerahkan rasa takut kepada para pemimpin-pemimpin kita. Takut kepada Allah, takut kepada akhirat, takut terhadap amanat. Dan semoga Allah jadikan rakyat negeri Indonesia ini, kita semua menjadi rakyat yang senantiasa bersyukur kepada Allah, yang dapat merawat rasa syukur ini, yang dapat merawat negara ini, yang dapat merawat kemerdekaan ini hingga akhir hayat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara ini negara dari sekian banyak negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat ulama-ulama kita, berkat para pahlawan kita, berkat para guru-guru kita, berkat para tokoh-tokoh kita, berkat para leluhur-leluhur kita. Semoga apa yang diimpikan oleh para pahlawan kita untuk negeri Indonesia ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang dikhawatirkan oleh para pahlawan-pahlawan kita terhadap negara ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi ahli baitihi wa ila arwahi ashabihi wa ila arwahi atba'ihi بيومنا هذا إلى يوم القيامة، خصوصا منهم إلى أرواح الشهداء والصلحاء وأمراء في هذه البلدة الإندونيسية المباركة على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزقه من الثمرات رزقا. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا طيبا مطمئنا مباركا. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdidana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat tarfa'una biha innaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katira. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima ونسألك رزقا واسعا حلالا طيبا ونسألك علما نافعا ونسألك فهما واسعا ونسألك عملا متقبلا ونسألك دعاء مقبولا ونسألك ذنوبا مغفورا ونسألك تمام العافية والعفو والعافية والشكر على العافية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بحق الفاتحة وبحق سورة الفاتحة وبحق سر من أسرار الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا البلاء قبل نزوله من السماء بحق سيد الملاء وبحق سيد المرسلين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لحينا وارحم لموتنا. اللهم اغفر لمن سبقنا وارحم يا الله لمن ما مضى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.